Lanjut ke halaman 34 Risa, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita, guys. Ini masih scene bucin-bucinan, ya, hehe. Abis ini masuk ke konflik lagi. Sabar, ya, biar pada baper dulu baca kisah cinta terhalang status istri sah dari Risa dan Dokter Fadi. Aku merasa sangat-sangat kaget saat pagi ini harus dihadapkan pada kenyataan bahwa Dokter Fadi menyewakan 2 orang pengacara hanya untuk mengurus perceraianku. Ya Tuhan, kebaikan lelaki itu, kurasa aku tak bakal sanggup untuk membalasnya satu persatu. Mas Denny dan Mas Robin sangat membantuku hari ini. Mereka yang memperkenalkan kepada pihak pengadilan agama. Membantu untuk proses pendaftaran serta menjelaskan tahapan apa saja yang bakal kulalui berikutnya. Urusan sangat gampang dan relatif sebentar hari ini. Tahu-tahu, pihak pengadilan mengatakan bahwa pendaftaran perceraian yang kuajukan akan segera diproses. Mas Rauf sebagai pihak tergugat akan mendapatkan surat panggilan untuk tahap mediasi bersama hakim nanti. Aku rasa-rasanya ingin men-skip saja tahap mediasi tersebut. Inginnya langsung cerai titik. Aku sudah muak. Terikat dalam hubungan perkawinan dengan lelaki itu, hanya memunculkan sebuah beban besar di pundak. Usai segala tetek bengek di pengadilan agama, Mas Denny mengajakku untuk berbincang sebentar di sebuah kafetaria yang berada di samping gedung pengadilan. Awalnya aku ragu untuk ikut, tetapi beliau berkata bahwa aku harus menjelaskan terlebih dahulu segala kronologi tentang kasus yang menimpaku. Bagaimanapun juga, dia akan bertindak sebagai lawyer dan bakal memberikan bantuan hukum di depan majelis hakim saat sidang digelar nanti. Akhirnya aku manut, ikut naik ke mobil Mas Denny dan duduk di sampingnya. Sedang Mas Robin duduk di belakang. Kami bertiga kemudian sampai di kafetaria yang pagi menjelang siang itu tak begitu ramai. Mas Denny mengajak duduk di kursi tengah. Dia memesan beberapa menu ringan. Sedang aku hanya segelas jus alpukat saja. Lagi pula, barang bawaanku masih seabrek. Ya, kresek yang tadi diisi oleh Dokter Fadi dengan banyak roti dan minuman itu masih utuh, belum kusentuh. Sengaja ku tinggal di dalam mobil Mas Denny. Malu juga sebenarnya harus menenteng barang tersebut ke sana kemari. Mas Denny banyak mengajak mengobrol. Mulai dari menanyakan asal-usul, pekerjaan, sampai dengan ihwal pertengkaranku dengan Mas Rauf. Awalnya aku malu harus menceritakan semua. Namun, mau bagaimana lagi? Aku harus terbuka padanya agar dia juga bisa tahu duduk perkara yang kujalani. Jadi, kamu dan Fadi itu satu tempat kerja, ya? Tanya Mas Denny sembari manggut-manggut. Lelaki berpenampilan klimis dengan rambut cepak rapi itu tampak menatapku sekilas. Iya, Mas. Sejak pertengkaranku dengan suami, dia yang banyak membantu. Mulai dari mengajak tinggal di kos yang sama, sampai memperkenalkanku dengan Mas Denny. Aku sebenarnya tidak enak pada Dokter Fadi. Beliau sudah terlalu banyak jasanya kepadaku. Membicarakan ini membuat napasku jadi terasa sesak. Bagaimana bila kelak Dokter Fadi kecewa padaku? Aku tak membayangkan hal tersebut. Dia laki-laki baik. Kamu tidak perlu khawatir. Aku kenal dia sudah cukup lama dan orangnya memang tulus. Mas Denny yang duduk berhadapan denganku tampak jujur. Sedang Mas Robin yang duduk di sampingnya, hanya diam terpaku menatap layar ponsel miliknya. Langkah yang kamu ambil untuk bercerai sangat kuacungi jempol. Jarang ada perempuan yang mau memutuskan untuk langsung berpisah ketika baru pertama kali memergoki suami berselingkuh. Kebanyakan perempuan akan memaafkan dan memaklumi hal tersebut. Padahal, tabiat berselingkuh itu sangat sulit untuk diubah. Aku juga laki-laki, jadi tahu betul bagaimana tabiat laki-laki lain. Bukan berarti aku peselingkuh juga, loh. Mas Denny yang sangat ramah itu tertawa lepas. Aku jadi ikut tertawa kecil. Jujur, aku sudah tidak ingin bersama orang itu, Mas Denny. Bagiku dia tak bakal berubah meski ku beri kesempatan kedua. Apalagi sudah berani main tangan. Pilihan yang tepat, Mbak Risa. Kamu terlalu berharga untuk laki-laki sampah seperti itu. Fadi lebih baik. Dia itu laki-laki setia. Ucapan Mas Denny membuatku terkesiap. Kok, dia bisa tahu bahwa ada sesuatu di antara kami berdua? Apakah Dokter Fadi bercerita? Hehehe. Aku hanya tertawa kecil. Tak enak hati. Bingung mau menjawab apa. Begini, Mbak. Mediasi kemungkinan akan dilakukan minggu depan. Kita berharap laki-laki itu tak pernah datang sekalipun. Atau,
Dia datang tapi dalam keadaan pasrah dan menuruti keinginan Mbak untuk berpisah. Namun, apapun yang terjadi, saya bersama tim akan siap pasang badan. Membela Mbak Risa sampai memenangkan kasus ini. Apalagi dia yang terbukti berselingkuh. Kata-kata Mas Denny sangat mantap. Membuatku begitu tenang mendengarnya. Terima kasih, Mas. Aku juga punya bukti kuat. Percakapan perempuan itu lewat telepon yang berhasil kurekam. Bahkan perempuan itu sampai hamil dibuatnya dan kemarin kulihat mereka tinggal di rumah mertuaku. Aku begitu berapi-api kala mengingat Mas Rauf dan selingkuhannya. Semoga Tuhan memberikan balasan setimpal atas perilaku keji mereka berdua. Kirimkan kepadaku rekaman suara itu, Mbak Risa. Sudah punya nomorku? Belum, Mas. Kemudian kami pun bertukar nomor ponsel. Rekaman suara yang kusimpan dalam ponsel, langsung kukirim kepada Mas Denny. Lelaki itu sampai manggut-manggut saat mendengarkannya. Aku jadi merasa sangat malu dan jijik sendiri. Ternyata selama ini aku salah pilih suami. Baiklah, Mbak Risa. Senang hari ini bisa berkenalan dan mengobrol dengan Mbak. Semoga kerjasama di antara kita bisa terjalin dengan baik. Kami ada jadwal lagi setelah ini. Bagaimana kalau saya antar ke kos? Tidak usah, Mas Denny. Aku bisa pulang naik taksi. Kali ini biar saya antar saja. Tidak apa-apa. Masih satu arah, kok, dengan kos Fadi. Aku tak bisa menolak lagi. Baiklah kalau begitu, Mas. Saya minta maaf karena terlalu banyak merepotkan. Aku pun naik ke mobil bersama dua orang pengacara tersebut. Tak memakan waktu lama, kami pun sampai di kosku dan kami berpisah di depan pagar. Terima kasih, Mas Denny, Mas Robin. Hati-hati di jalan, kataku sembari melambaikan tangan pada keduanya. Sama-sama, jawab Mas Denny lalu menutup kaca jendela mobilnya. Siang itu penjaga gerbang kos masih Pak Kosim. Sigap sekali dia membukakan gerbang untukku. Loh, Mbak Risa nggak bareng Mas Dokter? Tanya Pak Kosim yang mengenakan kaos putih dan celana training biru andalannya. Nggak, Pak. Tadi ada urusan di luar. Saya izin hari ini, jawabku sembari tersenyum padanya. Oh, iya, Mbak. Pak Kosim tersenyum padaku. Lelaki tua itu selalu bersikap ramah dan sangat sopan. Saya masuk dulu ya, Pak. Aku mengangguk pada Pak Kosim. Lelaki itu membalas anggukanku dengan sebuah jempol dan ulasan senyum ramahnya. Suasana kos sangat sepi. Bahkan setelah beberapa hari tinggal di sini, tak ada kesan lain yang kutangkap selain sunyi. Rumah sebesar ini tampak tak berpenghuni. Tak ada suara gelak tawa atau sekadar bisik-bisik orang berbicara. Entah pada kemana penghuninya. Kuputuskan untuk segera masuk ke kamar. Kulihat ada beberapa pakaian kotor yang masih menumpuk, jadi aku mencuci semuanya di dalam kamar mandi dan pergi ke belakang dekat dapur kotor untuk menjemur. Ada sebuah ruang di samping dapur yang berfungsi sebagai tempat mencuci pakaian sekaligus menjemurnya. Atapnya terbuat dari polikarbonate transparan sehingga cahaya matahari bisa menembus. Pakaian akan cepat kering meski tak dipanaskan secara langsung. Ketika aku hendak kembali ke kamar, sialnya aku malah berpapasan dengan Gabriela. Gadis itu tampak membawa sebungkus mie dan kornet kaleng. Mungkin ingin memasak ke dapur. Heh, centil, panggilnya padaku. Telingaku panas. Kenapa bisa dia memanggilku seperti itu? Ada apa? Gatal. Sebab sudah terlalu geram, aku membalas perkataannya. Lebih menyakitkan? Sudah pasti. Gadis itu membeliakkan matanya. Tampak seram sebab diameter softlens yang dia gunakan lumayan besar. Kami kini saling hadap-hadapan dengan gelora dendam masing-masing. Akan aku bilang ke abahnya Mas Fadi kalau ada istri orang yang ngejar-ngejar dia di sini. Mata Gabriela semakin sengit menatapku. Andai tak ingat nama baik dokter Fadi, sudah barang tentu kutonjok perempuan ini. Silakan saja, jawabku dengan santai. Oh, ya, kamu suka ya, sama Mas Fadi? Tanyaku lagi melanjutkan. Apa urusannya sama kamu? Gabriela tampak marah. Matanya semakin melotot dengan seringai senyum yang sungguh menyebalkan. Katanya dia nggak suka sama kamu. Warna rambut baru dan lensa kontakmu menyeramkan. Aku tersenyum. Kemudian melenggang santai meninggalkan gadis itu dan masuk ke kamar. Aku tidak peduli. Dia mau marah? Silakan saja. Toh, aku tidak punya kepentingan dengannya. Dia bilang aku centil, tentu saja kubalas dengan sebutan gatal. Ingat, di dunia ini tak boleh ada yang menginjak-injak harga diriku. Sekalipun dia adalah suami sendiri atau bahkan mertua, tentu akan aku libas.
Apalagi orang yang tak kukenal macam Gabriela. Siapa dia? Peduli apa aku dengannya? Dia dokter, anak orang kaya, memangnya aku peduli? Gara-gara perjumpaan tadi dengan gadis kurang ajar itu, aku jadi merasa bad mood. Seketika aku jadi merindukan dokter Fadi. Kulihat jam di ponsel. Baru pukul 12.15 siang. Masih lama, pikirku. 2 jam lagi laki-laki itu baru pulang. Menunggu 2 jam di dalam kamar tanpa melakukan apapun, membuatku sungguh sangat tersiksa. Aku benar-benar ingin berjumpa dengannya. Melihat senyumnya. Mendengar omongannya yang kadang menusuk dan menyebalkan. Ah, Mas Fadi, ingin kususul kamu sekarang ke rumah sakit rasanya. Bersambung.